Halo guys, David di sana dan bukan di sini. Di sini adalah Bigo Sinematik. Perkenalkan, saya Eng, bisa dipanggil Aang. Cuk, Jing, Su, serah kalian. Nah, saya di sini sebagai penulis naskah, merangkap editor sekaligus uploader, serta saya juga yang ngurus administrasi pendukung kehidupan channel ini, seperti bayar wifi, IndiHoi, dan juga beli LPG sama token listrik. Dan saya ucapkan selamat datang di channel saya yang receh ini. Jadi di channel ini saya akan menceritakan serta menjelaskan alur film-film yang sekiranya tidak menyakitkan mata dan hati kita. Jadi ya saya sih pengennya channel ini bisa bermanfaat buat kalian yang rebahan dan mungkin lagi dijauhin temen gara-gara keseringan minta tethering hotspot buat download film. Mana salah download lagi. Mau download American Sniper, yang ngedownload American Pie. Kan gak asik banget gitu. Tapi enak sih. Apalagi channel recap film kayak gini lagi rame-ramenya belakangan ini. Ya semoga saya bisa menyusul, amin. Lumayan, syukur-syukur bisa buat jajan di kosan daripada makan seri misi 2 mulu. Sebenarnya saya udah upload 2 video minggu lalu tentang film The Dictator, tapi kena copyright bambang. Gara-gara itu saya jadi sempet down, kurang gairah. Tapi gak apa-apa lah, chill. Next time ntar saya upload lagi. Makanya guys, kuis recap channel ini biar saya makin bergairah buat upload recap film lagi guys. Tapi gak apa-apa guys, jangan dipaksakan, karena semua yang dipaksakan tidak akan baik. Kentut aja kalau dipaksakan bisa-bisa cepirit di celana. Jadi tenang saja buat kalian yang belum mau recap channel ini, tidak apa-apa sans. Tapi buat lo semua yang gak mau recap, fucek buat lo. Apalagi Rizky, fucek, tau gak sih lu Rizky, fucek. Nah, langsung aja dah, daripada lama-lama saya emosi sama si Rizky. Di video kali ini saya akan menjelaskan cerita dari film Bruce Almighty yang rilis di tahun 2003 lalu. Saya baru umur setahun. Film ini adalah film komedi yang menceritakan kisah seorang pria bernama Bruce Nolan. Film ini adalah film komedi yang menceritakan kisah seorang pria bernama Bruce Nolan yang diperankan oleh Jim Carrey, di mana ia selalu mengalami kesialan di dalam hidupnya dan membuat ia sering menggerutu kepada Tuhan. Dan ia pun menjadi Tuhan. Daripada penasaran, langsung aja, ayo. Film ini diawali scene yang menampilkan berita televisi di mana seorang reporter konyol yang bernama Bruce Nolan sedang meliput di sebuah toko kue kering milik keluarga Kowalski yang ada di kota Buffalo. Bangke yang diwawancara ngupil anjir. Diceritakan ia mewawancara toko tersebut karena berhasil memecahkan rekor kue kering terbesar di kota tersebut. Toko tersebut melakukan hal itu untuk menarik pelanggannya kembali karena sebelumnya mereka difitnah yang membuat pelanggannya kabur. Berikut ini kira-kira penjelasan dari si nenek itu. Aku terpaksa melakukan itu karena mereka mengira ada peluru di kueku. Padahal kan itu kismis coklat. Ngajak gelut. Lalu apa tanggapan Anda sebagai chef di sini? Bergelut? Di tengah malam kau ingin bergelut? Lanjut. Kue kering raksasa buatan nenek tersebut lantas disambut meriah oleh para warga, polisi, dan juga anak-anak. Semuanya pun makan bersama. Apa? Nah, begitulah isi liputan berita yang diliput oleh Bruce sebelum memberikannya kepada pihak redaksi. Bruce, sebagai reporter lapangan, terlebih dahulu mengevaluasi berita yang sudah diliputnya sebelum disetorkan kepada kantor berita pusat untuk disiarkan secara publik, dengan setia ditemani oleh sang kekasih, Grace, sambil menyusun album foto mesra keduanya. Bruce diceritakan suka menggerutu, tidak puas lantaran ia belum saja dipromosikan menjadi pembawa berita utama, yang kebetulan posisi penting tersebut sedang kosong lantaran pengisinya baru saja tewas. Bruce sangat mendambakan posisi itu, mengingat usianya sudah 40 tahun. Namun, sang kekasih selalu memberikan semangat kepada Bruce dan yakin bahwa Bruce bisa melewati semua ini. Bruce juga seringkali mengalami nasib sial lainnya. Setiap pagi, anjingnya yang bernama Sam selalu saja kencing di sofa kesukaannya. Memang anjing. Tak hanya itu, sehabis mengantarkan Grace ke PAUD di mana Grace bekerja, tak jarang ia telat bekerja karena terjebak kemacetan. Bahkan di hari di mana hari penilaian reporter dilaksanakan.
Hal inilah yang membuat ia menjadi bahan bahan tertawaan di kantornya dan juga sulit untuk dipertimbangkan menjadi pembawa berita utama. Dan juga tak hanya itu, Bruce sangat membenci Evan, saingannya, yang menurutnya menjadi hambatan utama dalam karirnya itu. Lantas ia pun mendatangi Jack, bosnya di kantor, dan mengeluh kepadanya karena ia iri sebab si Evan selalu saja mendapatkan berita hangat, sedangkan Bruce tidak. Tentunya itu sangat menguntungkan Evan. Tapi hal itu diremehkan oleh Jack dan membuat Bruce jengkel serta melempar sandwich yang ada di tangan Jack. Tapi Bruce bertanggung jawab dengan mengambil sandwich itu kembali. Oh iya, dan ini Susan, rekan kerjanya yang asiblekhoi tapi juga cuek kepada Bruce. Susan sudah lebih dulu menjabat sebagai pembawa berita utama. Lalu Bruce pun memohon kesempatan terakhir kepada Jack si bos agar ia dapat membuktikan dirinya layak dipertimbangkan menjadi pembawa berita utama. Lantaran ia selalu saja kalah bersaing dengan Evan yang jauh lebih kredibel dan elegan darinya. Sehingga dalam waktu dekat ini Evan lah yang akan dipromosikan mengisi posisi itu. Sedangkan Bruce hanyalah seorang reporter konyol yang sering melakukan kesalahan. Dan akhirnya ia diberikan kesempatan emas oleh bosnya itu, di mana ia akan mengganti posisi Evan sebagai pembawa berita yang hangat di lapangan, yang kali ini akan meliput di air terjun Niagara. Mendengar itu, Bruce sangat bahagia dapat menggantikan posisi yang biasa ditempati Evan, sehingga ia harus memanfaatkan kesempatan itu demi membuktikan ia layak dipromosikan. Di tempat lain, Grace sedang mengasuh bocah-bocah PAUD yang masih lucu dan polos. Ada juga bocah yang suka ngelem. Grace memang memiliki sifat keibuan. Ia sangat suka mengasuh anak dan bikin anak. Oh iya, ini adalah sahabat Grace, namanya Debbie, yang juga bekerja di PAUD itu menemani Grace. Grace lalu ditelepon oleh Bruce yang sedang bersiap meliput berita di air terjun Niagara. Bruce tampak senang sekali dengan kesempatan ini. Bruce lalu diberi arahan oleh rekannya yang akan mewawancara narasumber, yang merupakan seorang nenek-nenek. Namun, semua berubah ketika siaran akan dimulai. Ternyata, Evan saingannya sudah diangkat menjadi pembawa berita utama. Sontak Bruce pun terkejut. Ia terdiam membisu, seperti sedang menahan kentut. Ia tak menyangka ternyata kesempatan ini diberikan oleh Jack, si bos, bukan karena Jack percaya pada Bruce, melainkan memang Evan sudah menjadi pembawa berita utama. Hal ini membuat Bruce sakit hati, sehingga liputan di air terjun menjadi kacau. Bruce malah mengamuk dan meracau misuh-misuh kepada Evan saat siaran langsung dilakukan. Nenek di sampingnya yang seharusnya diwawancara malah jadi kebingungan. Tentunya kejadian memalukan ini membuat siaran tersebut dibatalkan, dan juga sepulang dari sana Bruce langsung dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai penyiar berita di kantor tersebut. Bruce pun meninggalkan kantor tersebut dengan membawa barang-barangnya sambil menggerutu sendiri. Tapi ketika hendak naik mobil, ia melihat di depan kantor ada sekawanan berandal yang hendak mengeroyok seorang gelandangan yang tunanetra. Dengan berani, ia menolong gelandangan tunanetra itu dan mengusir para berandal itu dari sana. Tapi, berandal itu tidak terima dan mengejar Bruce. Bruce pun lari terbirit-birit menuju mobilnya. Namun, karena kuncinya yang terlalu banyak, membuat ia kelamaan membuka pintu mobilnya. Mana sempat, keburu telat. Ia pun dihajar babak belur oleh para berandalan itu. Akhirnya berandalan itu pun pergi meninggalkan Bruce yang terkapar babak belur sendirian. Tak hanya itu, mobilnya juga dirusak hingga beset serta kacanya pun retak. Malang nian nasib Bruce. Sudah jatuh tertimpa eskalator pula. Akhirnya ia pulang ke rumah dengan keadaan yang mengenaskan. Tapi Grace, kekasihnya, selalu setia menemani Bruce dalam keadaan susahnya ini. Grace mencoba menghibur Bruce yang terus saja menggerutu nasibnya kepada Tuhan. Namun, Bruce malah menyalahkan Grace kalau ini semua salahnya. Ia juga menyalahkan Tuhan yang selalu menguntungkan Evan serta mengabaikan Bruce yang sial ini. Ditambah lagi anjingnya yang laki-laki kencing membuat Bruce semakin menjadi-jadi. Akhirnya Bruce menyendiri dengan pergi malam-malam menaiki mobil sambil meminta kepada Tuhan agar dapat memberikan tanda petunjuk kepada Bruce yang putus asa ini. Tapi tak lama kemudian
Ia melihat truk yang membawa berbagai marka lalu lintas, serta papan LED yang seakan mengisyaratkan Bruce untuk berhati-hati. Akan tetapi Bruce tidak mempedulikan itu. Ia tidak tahu kalau itu adalah pertanda yang diberikan oleh Tuhan sebagaimana yang ia minta tadi. Dan benar saja, mobilnya menjegagik masuk ke lubang jalan dan membuatnya hilang kendali sampai menabrak tiang. Kecelakaan ini membuat mobilnya rusak parah. Ia semakin menyalahkan Tuhan yang diam saja atas nasib yang menimpanya itu. Tak ada yang mau menolongnya. Bahkan truk tadi cuma lewat doang. Ia pun marah kepada Tuhan dengan berteriak, "Perlihatkanlah marahmu, pukullah aku, wahai pemukul agung. Seharusnya kaulah yang dipecat." Sambil melempar tasbih jimatnya ke laut. Padahal tadi kan Tuhan udah ngasih tahu. PA. Tiba-tiba Bruce mendapatkan pesan aneh di pagernya. Anda tahu pager? Ya, seperti alat pemanggil yang kayak di Avenger gitu. Di pager tersebut bertuliskan angka yang cukup misterius, 5550123. Bruce kebingungan, angka apa ini? Mirip seperti token listrik tapi bukan. Esok paginya, ia pun terbangun karena pagernya kembali berbunyi dengan angka yang sama. Bruce merasa risih karena dipanggil oleh nomor yang aneh. Ia pun membuang alat tersebut keluar jendela sampai hancur. Namun ketika ia sedang jengkel dengan anjingnya dan mengantarkannya kencing di halaman luar, ia melihat alat tadi yang sudah dibuangnya hancur masih menyala dengan menampilkan nomor misterius tersebut. Hal ini membuat Bruce penasaran dan ia pun menelpon nomor tersebut. Tapi ketika ditelepon, seakan orang yang mengangkat panggilan tersebut seolah mengetahui masalah yang menimpa Bruce serta menawarkan solusinya. Ia juga memberikan alamat kantor untuk bisa dikunjungi. Akhirnya Bruce pun mencatat alamat tersebut. Tak menunda-nunda, Bruce langsung mendatangi alamat tersebut sambil ngebut benjut, berharap orang yang ada di telepon tadi dapat membantunya. Tapi ada yang aneh, tempat tersebut tidak seperti area perkantoran, lebih mirip gedung terbengkalai yang biasa buat syuting jurnal Risa. Ia pun penasaran dan hendak masuk ke salah satu gedung di sana. Baru saja keluar mobil, ia sudah tertimpa sial lagi. Kali ini kakinya terjerembab ke jalan berlubang yang tergenang air. Hal itu membuat sepatunya dan celananya basah sebelah, dan lagi-lagi ia menggerutu. Sesampainya di dalam, ternyata isinya hanyalah ruangan besar yang kosong melompong dan bersih kinclong. Ia pun melihat tanda petunjuk di mana ruangan di sana berada. Lalu datang tak diundang, pulang tak mau. Tiba-tiba ada seorang cleaning service yang ada di sana. Ia pun menawarkan bantuan untuk mengeringkan celana Bruce tadi. Tapi Bruce hanya ingin ke lantai 7, di mana orang yang diteleponnya berada. Si CS pun bilang kalau ruangannya ada di lantai 7. Karena liftnya rusak, Bruce pun terpaksa menaiki tangga. Tapi si CS tadi meminta bantuan kepada Bruce. Apakah Bruce mau membantunya mengepel lantai? Dan Bruce pun mau, tapi pada pukul 7 di tanggal 7. Namun sesampainya di lantai 7, ia hanya menemukan ruangan kosong yang tidak ada apa-apa. Tempat ini lebih mirip musola di mall. Tapi lihat, ada tangga lipat di sana. Bruce pun berharap ada orang yang bisa membantunya di sana. Dan benar saja, ada kang servis listrik di sana. Tapi tunggu, orang ini kan sama dengan cleaning service di bawah tadi. Bruce pun terkejut. Liftnya kan rusak. Ia semakin merasa dipermainkan. Bruce pun memilih pulang. Namun kang listrik itu berubah lagi. Kini ia juga memakai jas layaknya bos di sana. Jadi dia siapa? Dia CS apa kang listrik apa bos? Apa malah Kamen Rider? Dan tak hanya itu, beliau juga mengetahui permasalahan yang sedang menimpa Bruce. Wah, tidak beres. Dan tak hanya itu, beliau juga mengetahui permasalahan yang sedang menimpa Bruce. Pria itu pun membawa Bruce menuju sebuah lemari arsip yang kecil. Beliau berkata, "Jalan hidupmu ada di sana. Aku mengetahui segalanya tentangmu. Semuanya ada di lemari itu." Bruce pun merasa ini adalah lelucon. Masa hidupnya yang kelam ini cuma seukuran lemari kecil? Ia pun penasaran dan membukanya. Dan ternyata lemari yang cuma seukuran tinggi meja warnet tadi panjang sekali. Bahkan hampir mendorong Bruce sampai mentok natap tembok. Ternyata pria tadi yang suka berubah-ubah mengaku dia adalah Tuhan.
ia memanggil Bruce ke sini karena mendengar Bruce menantangnya semalam. Tentunya Bruce tidak langsung percaya. Yang ngeri cuk ketemu Tuhan. Tapi ini cuma film, dibikin positif aja lah ya. Bruce yang tidak percaya lantas bermain tebak-tebakan dengan Tuhan tadi. Dan benar saja, pria Tuhan itu berhasil menjawab semuanya dengan mudah. Bahkan ketika Bruce yang curang dengan mengubah jarinya yang awalnya 7 menjadi 5. Tapi Tuhan tadi lebih berkuasa. Jari tangannya yang awalnya hanya 5 beneran jadi 7. Pria Tuhan tadi juga mengetahui rahasia masa kecil Bruce. Lalu Tuhan tersebut juga menawarkan pekerjaannya sebagai Tuhan kepada Bruce yang akan berlaku selama seminggu sejak keluar dari gedung tersebut. Bruce terkejut, ia merasa gila lalu meninggalkan Tuhan tadi. Tapi anehnya ketika kakinya masuk ke lubang yang tadi, ia selamat. Namun Bruce masih percaya bahwa ia yang gila dan langsung pergi naik mobil. Ketika di mobil, ia sembarangan berucap bahwa kalau tadi Tuhan, maka ia adalah seorang koboi bersenjata pistol Magnum. Benar saja, tiba-tiba kaca mobilnya pecah seperti ditembak pistol koboi. Dan juga di tangannya tiba-tiba ada pistol Magnum seperti katanya tadi. Ia semakin panik, ia semakin kaget. Bagaimana bisa? Lalu ia masuk ke dalam sebuah kafe. Di sana ia memesan kopi dan sup merah. Tapi Bruce masih penasaran. Masa benar dia jadi Tuhan? Akhirnya dia ngetes, masa iya anjing gue jadi Tuhan? Lalu dia mencoba mengambil garam di depannya. Dan tiba-tiba garam tersebut ke tangannya sendiri. Gokil. Dan juga ada Pak Tua yang melihatnya, kebingungan. Kok bisa? Bruce yang melakukan itu tetap masih bingung, masih tidak percaya. Kini ia mencobanya lagi. Ia langsung mengambil lada hitam di depannya. Dan benar saja, lada tersebut bergerak ke tangannya sendiri. Kakek yang melihatnya bingung lagi. Kok bisa lagi? Wah, ini prank. Bruce juga masih bingung. Kok bisa? Lalu Bruce minta sendok kepada pelayan. Lalu ketika ngomong spoon, langsung keluar sendok beneran. Kakek yang melihat di sampingnya semakin kaget. Kakek yang kaget tadi langsung pindah tempat. Anjir. Bruce yang semakin penasaran akhirnya mencoba menaruh sendoknya dan membelah sup merah tersebut. Hasil sup merah tersebut beneran kebelah. Ia pun sangat senang. Ia merasa memiliki kekuatan Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan tadi langsung ada di depannya. Akhirnya Tuhan tadi mengajak Bruce untuk jalan-jalan santai. Ia menjelaskan peraturan untuk menggunakan kekuatan tersebut. Ia tidak boleh sembarangan. Ia sebenarnya sempat ingin menjelaskannya, tapi Bruce keburu pergi. Tuhan tersebut menjelaskan peraturannya hanya 2, yakni jangan katakan kalau kau adalah Tuhan, dan yang kedua, jangan gunakan kekuatan itu untuk kehendak pribadi. Lalu Bruce pun beneran dikasih kesempatan menggantikan Tuhan. Dan Tuhan yang asli pun berlibur sementara. Dan seketika Tuhan pun menghilang, berlibur.